Inilah Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Upaya menjaga keamanan lingkungan tinggal, perumahan, serta perkantoran sangatlah penting untuk dilakukan meskipun pemerintah telah menjamin keamanan kita. Global Aero Community Service, GACS, melakukan pengelolaan keamanan serta memberikan penguatan kepada masyarakat tentang pengembangan sistem pengamanan untuk tingkat lingkungan, bisnis, dan perumahan. Nah, apa saja yang disediakan GACS untuk menjaga keamanan kita semua? Simak pembahasannya bersama Radio Talk pagi hari ini. Ada Manajer Operasi GACS Jimmy Eric dan juga Deputi Manajer GACS Safta Rizky. Bersama saya Haryo Ristamaji, inilah Radio Talk selengkapnya. Ya, pendengar, jika saya berbicara tentang kata tenang, apa yang ada di benak kita semua? Bebas dari kemacetan, nggak telat ke kantor, keluarga yang kita tinggalkan saat kita aktivitas di luar kota di rumah aman, ya, bisnis lancar, bebas dari ancaman, apapun yang muncul dari benak kita semua, saya yakin semua percaya kalau rasa tenang ditimbulkan dari rasa aman. Dan rasa aman bisa muncul ketika kita tahu bahwa apapun menjadi penting untuk kita, terlindung dari jauh dari kejahatan. Nah, rasa ini yang menginspirasi radio kita pagi hari ini, bincang santai kita pagi ini, bagaimana kita dapat menjaga keamanan baik aset rumah dan keluarga maupun bisnis yang lagi dijalankan dalam Radio Talk bersama GACS On Terus, episode perdana kita. Dan pendengar El Sinta, karena ini disiarkan secara langsung di 8 kota di radio, di jaringan nasional El Sinta, juga disiarkan langsung di media sosial El Sinta, di streaming, bisa tanya langsung nanti di 0215869000 atau bisa WhatsApp ke 0811806543. Kita akan pilih 2 pertanyaan favorit untuk pagi hari ini dan akan mendapatkan goodie bag dari GACS. Keren banget goodie bag-nya. Jadi dengarkan Radio Talk ini, terus apa sih yang ada di dalamnya, gimana sih rasa aman itu dan bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi aman. Nah, Radio Talk pagi hari ini kita akan bahas dalam 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa bisa juga ikuti kuisnya di media sosial El Sinta. Nanti juga saya akan bacakan juga pertanyaannya dan dijawab via WA. Akan ada hadiah 1 juta yaitu dashcam mobil, ya. Harganya segitu, keren banget untuk teman-teman atau pendengar semua yang menjawab dengan benar. Oke. Nah, pagi hari ini ada Mas Jimmy dan Mas Safta. Apa kabar, Mas? Baik, Pak Haryo. Sehat ya? Sehat. Wah, kayaknya pagi ini kita cerah banget ya. Dan di luar juga nggak begitu mendung, nggak hujan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kecerahan ini bisa di pendengar semua ya yang dengar acara ini. Siap, amin. Nah, kita tahu nih. Tadi saya udah bacakan beberapa hal ya mengenai GACS. Mungkin Mas Jimmy bisa cerita juga kepada kita Global Aero Community Service. Siapakah Global Aero Community Service dan bisnis apa yang dijalankan? Nah, ini dia. Baik, terima kasih Pak Haryo. Selamat pagi pendengar. Sebelum kita bicara GACS, kita mungkin perlu jelasin sedikit mengenai Global Aero-nya dulu. Iya, betul. Ya, Global Aero adalah salah satu badan jasa usaha pengamanan. Kita itu sudah 19 tahun berkecimpung di bidang pengamanan. Iya. Bila kita tahu sudah banyak perusahaan security, cuman yang bertahan 19 tahun tidak banyak. Iya. Dan experience kita kebanyakan selama 19 tahun itu kita banyak di bidang perminyakan dan pertambangan. Jadi di objek vital kita. Nah, GACS ini hadir adalah turunan dari experience kita. Iya. Dari kita menurunkan dalam bentuk aplikasi. Jadi ada 2 aplikasi, ada aplikasi untuk security maupun untuk klien. Dan juga kita ada dipandu namanya command center kami. Sehingga untuk monitoring kami selama 24 jam untuk klien kami. Jadi kami hadir itu untuk memberikan penguatan pada masyarakat di lokasi dan berfokus mengembangkan sistem pengamanan di lingkungan tempat bisnis maupun perumahan. Seperti itu Pak Aryo. Jadi ada situasi di lingkungannya, Ya. baik itu di perumahan atau perumahan kita sendiri. Ya. GACS ini menyediakan jasa Ya. CCTV, Iya, oke. terus juga handlingnya semuanya. Betul. Ya? Gimana? Jadi gini, kita di jasa pengamanan yang
kita itu berkaitan dengan Internet of Things. Oke. Jadi CCTV ada salah satunya, Yes, tidak hanya satu-satunya. Jadi sementara ini kan selama ini CCTV itu sudah terpasang, ya udah biasa lah di Iya, rumah-rumah ya. Betul. Cuman yang memonitor tidak ada. Jadinya itu hanya akan jadi alat bukti saja. Ya. Nah, sedangkan kita itu adalah menjadi alat pencegahan. Kenapa pencegahan? Kenapa coba? Karena kita ada monitoring 24 jam. Ada monitoring command center yang 24 bekerja di belakangnya itu. Jadi kita memastikan keselamatan keamanan dari unit bisnis maupun properti dari klien kami. Oh gitu. Iya. Jadi daripada kita build-in sendiri, Betul. ada jasa yang disediakan oleh GACS ini Betul. lebih efisien ya. Jadi Betul. artinya bisa lebih nggak terlalu costly gitu untuk sebuah perusahaan atau perumahan ya. Ini perumahan bisa ya? Bisa sekali. Bahkan ada beberapa klien kami klaster, salah satu klaster di Harapan Indah di Bekasi, kita sudah pakai kita. Oh, tapi selain tadi kan perumahan, kalau rumah per rumah biasa kan rumah saya misalnya di Menteng atau misalnya di Sriwijaya begitu ya, atau dimanapun begitu, dia bisa hire GACS untuk jasa ini ya. Bisa sekali, bisa Keren sekali. banget ini ya. Iya, bisa Jadi sekali. kayak kalau saya ngebayangin gini Mas Jimmy, Mas Sabta. Kalau dulu itu kan artinya kita melihat jasa ini kan kayaknya mahal banget Betul, begitu ya. betul. Dan kalau kita lihat ini kayaknya nggak mungkin, ini harus partai gede begitu. Betul. Ternyata rumah per rumah pun bisa di-provide ya. Bisa. Asik Iya. nih. Tentu saja biasanya berkaitan dengan apa ya? Experience. Orang melihat experience kami selalu melihat, oh ini pasti mahal. Berkaitan dengan canggih. Iya. Justru GACS hadir untuk menghilangkan gap itu, Pak. Iya, Kita memberikan pelayanan yang kualitasnya baik, tentu saja tapi efisien. Itu dia. Apa aja sih yang di-provide oleh GACS ketika misalnya nih rumah gua nih, gua pasangin, gua hire GACS, dipasangin ikut paket di GACS ya. Oke. Apa aja yang ada di pelayanan-pelayanannya itu? Nah, kalau pelayanannya itu nanti tergantung kebutuhan klien, Pak Aryo. Iya. Pasti kita akan datang dulu, ngobrol-ngobrol, melakukan yang namanya security risk assessment. Itu penilaian resiko pengamanan. Jadi kita akan tanya dulu sama Pak Aryo nih, sama Iya. tuan rumah, sama klien, Iya. kebutuhannya seperti apa? Ya. Pengalaman-pengalaman tentang yang berkaitan dengan keamanan seperti apa? Misalnya gua tanya ya, gua jawab Oke, nih ya. oke. Gue pengen ada yang mau monitor rumah saya Oke, 24 jam. oke, Tapi kalau ada orang yang ngetok itu nggak jelas, itu tolong ditegur dong gitu. oke. Terus juga kasih report dong ke handphone saya nih, bahwa ada sesuatu, bisa nggak kayak gitu? Sangat bisa, itu jadi salah satu basic pelayanan kami yang namanya surveillance. Jadi kami akan datang, kita akan lihat gap atau celah-celah keamanan di rumah Pak Aryo seperti apa sih. Kita akan datang, kita akan kita survei dulu. Misalnya kanan kiri udah aman nih, Ya, tembok rumah tetangga udah rapat, berarti kita tinggal ngawasin depan misalnya. ya, Maka dari situ kita akan nentuin titiknya di mana untuk kameranya. Terus nanti spesifikasinya kamera yang dibutuhin seperti apa. ya. Kita pasang di situ dan kita akan surveillance. Kita akan monitor 24 jam nonstop. Itu dilakukan oleh petugas di command center kami. Oh, ada petugas di command center ya, Ada yang memonitor itu Ya. 24 jam. 24 jam Berarti nonstop. bisa ngurangin cost untuk hire satpam di rumah dong ya? Pasti. Sangat bisa. Keren juga nih. Terus. Ya, nanti untuk penerapannya Pak Aryo, misalnya tadi ya, kita udah pasang kameranya. Nanti jika ada kita bilang suspicious behavior, Ya, perilaku-perilaku yang mencurigakan, ya. kita pasti notifikasi klien. Selain itu, karena kamera kita juga dilengkapi dengan two-way speaker, kita bisa ngomong langsung. Misalnya ada orang nggak jelas nih, manjat-manjat pagar, kita udah bisa langsung ingetin. Kita tanya, ada keperluan apa? Jika itu nggak direspon sama orang ini, kita bisa terjunkan respon tim. Atau jika misalnya di kompleknya Pak Aryo sudah ada nih security lingkungan, Ya. kita bisa hubungin dia untuk segera merespons kejadian itu. Oh gitu. Jadi ini kayak one stop pleasure ya. Dari A sampai Z itu kalau kita pengen keamanan di rumah kita bisa dilakukan dengan jasa ini ya, Mas Jimmy ya. betul, Gimana betul. Mas? Bisa ditambahin Mas? Ya, intinya sih tadi kita pastikan bahwa ini pencegahan yang kita kita ajukan duluan. Ya. Jadi bukan kalau CCTV itu hanya alat bukti saja. Setelah kejadian kita pencegahannya. Ya. Dan jangan lupa memakai kita itu selalu ada motonya namanya efisien dan efektif.
Efisien dan efektif. Betul. Efisiennya di mana? Itu tadi seperti Pak Satta sampaikan bahwa kita selalu lakukan namanya SRA, Security Risk Assessment. Dari assessment itu kita hitung ulang. Sistem keamanan yang ada itu apakah sudah cukup, kurang, atau berlebihan? Ya. Biasanya dari pengalaman kita biasanya berlebihan. Berlebihan. Betul, berlebihan. Dan setelah kita assessment dari sisi security SDM-nya itu berkurang. Gimana maksudnya tuh? Sebagai contoh, ada satu gedung yang memakai kita. Kita assessment, setelah kita assessment dari 12 orang yang security yang ada existing, jadi cukup 6 orang saja. Oke. Ya. Karena bisa dibantu dengan ini ya. Teknologi ini betul. Karena kita menghilangkan yang namanya static guard. Oke. Jadi static guard security yang hanya duduk-duduk, kemudian buka portal, itu kita hilangkan. Yang ada kita lakukan adalah security response. Dan kemudian dia bekerja berkeliling itu dia sudah terlihat kinerjanya. Masuk ke bagian efektif. Iya. Jadi security yang ada kita efektifkan. Iya. Melalui apa? Aplikasi kami. Nah, Jadi aplikasi gitu jadi semua di itu ya, KPI-nya juga terdeteksi ya bakal. betul sekali. Siapa yang masuk, jam berapa dia masuk, dia melakukan apa, patroli jam berapa, terlihat semua. Dan reportnya bisa dibaca oleh si Tuan rumah. tuan rumah. Real time. Real time, ya. yes. Real Wow, time. Keren banget ini ya. Dia jalan ke pojokan mana, dia ngelihat Iya. aman nggak nih? Iya. Pagar udah kunci belum? Itu semua bisa dilihat real time di aplikasi GACS Betul. Client. Saya bayangin kalau misalnya sebuah bisnis perkantoran begitu ya, dan dia butuh keamanan ya, artinya dia bisa nekan cost dengan hasil yang optimal dengan menggunakan jasa ini ya, berarti ya. Betul. Betul sekali. Betul. Luar biasa. Itu kalau untuk pengamanan dan sebagainya itu titik-titiknya yang bisa dipantau itu tergantung dari lokasi atau sudah punya apa standarnya, gimana Mas Jimmy? Itu tadi, kita lakukan yang namanya assessment. Assessment dulu ya. Security risk assessment itu. Kita akan, kita lakukan interview terhadap tuan rumah. Kebutuhan seperti apa. Kemudian juga kita lihat gangguan keamanan yang pernah terjadi seperti apa. Ya. Kemudian layout bangunannya. Nah, seperti contohnya, rumah yang berada di tengah dengan rumah yang di pinggir, di pojok, tentu saja memerlukan IoT, jumlah IoT yang berbeda. Ya. Karena punya resiko yang berbeda juga, Ya. gitu loh. Nah, itu yang menentukan. Jadi memang harus dilakukan assessment dulu. Baik itu perkantoran bisnis ataupun perumahan ya. Perumahan, betul. Ataupun rumah. Ataupun rumah. Ataupun mungkin ada klien kami yang kafe, rumah makan juga pakai kami, bisa juga. Oke, ini jadi palu gada nih kayaknya ya. Kalau minta gua ada. Jadi pendengar dan juga netizen, pendengar El Sinta dimanapun berada, ini menarik sekali produknya dari GACS. Jadi bisa handling mengenai keamanan ya, dengan sebuah gadget, juga aplikasi, dan akhirnya bisa kita dapatkan reportnya, Betul. dan bahkan juga interaksinya juga Betul. bisa dilakukan begitu ya. Iya. Jadi saya ngebayangin ini, wah ini pasti keren banget. Ini kalau yang mau nih, kan ini lagi denger atau lagi nonton di IG El Sinta atau media sosial El Sinta, dan ingin kontak langsung ke GACS, nomornya berapa Mas? Oke, kami bisa dikontak di nomor 0821 Iya. 511 51103. Ulangi lagi. 0821 511 51103. Bisa di web, bisa di telepon juga. Bisa. Wah, keren banget ya. Jadi silakan di 0821 511 51103 ya. Yes, betul. Kita akan masih dalam Radio Talk hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa nih ya, untuk pendengar dan netizen, kalau mau bertanya silakan, karena kita juga nyediain 2 goodie bag menarik dari GACS. Pertanyaan nanti kita pilih mana yang paling keren, paling bikin insight kita semua ya. Silakan di 021 586 9000 di El Sinta. 021 586 9000 sekarang juga bisa telepon. Dan jangan lupa, ini ada kuis, saya akan bacakan dan jawabnya via WA ya. Ini hadiahnya keren banget nih. Nih, saya bacakan pertanyaannya adalah begini. Berapa spesial harga per titik surveillance untuk pendengar El Sinta yang tertarik dengan produk surveillance GACS? A. Rp470.000 per titik surveillance, B. Rp570.000 per titik surveillance, dan C.
Rp1.000.000 per titik surveillance. Kirimkan jawaban teman-teman atau pendengar semua ke WA El Sinta di 081 180 6543. Ditunggu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kita akan umumkan selepas jam 16 nanti. Dapatkan hadiah 1 dashcam mobil istimewa dari GACS harga Rp1.000.000. Wow, keren ya. Jadi silakan saja mulai dari sekarang deh jawab di WA El Sinta. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya dengan produk ini, silakan telepon ke sini ke El Sinta. Nanti dijawab oleh Mas Jimmy dan juga Mas Sabta, dan akan ada 2 goodie bag menarik untuk teman-teman atau pendengar semua yang kita pilih nanti di ujung acara ini untuk mendapatkannya. Kita jeda dulu untuk menyimak beberapa info komersial berikut ini. Tetap terus dalam Radio Talk bersama GACS On terus. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Kejahatan ada di mana-mana, setia mengintai kita yang lengah, mengancam ketenangan rumah, kesuksesan usaha, sampai ke kendaraan idaman yang bisa jadi sasaran. Waspada, tenangkan pikiran, lindungi aset penuh keamanan maksimal dengan berlangganan Global Aero Community Service atau GACS. GACS adalah bagian dari Global Aero, perusahaan anak bangsa penyedia keamanan terdepan yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di Indonesia. GACS hadir sebagai partner keamanan lingkungan dan bisnis yang efektif dan inovatif, menjadi satu-satunya dan pelopor sistem keamanan berbasis IoT atau Internet of Things yang ada di Indonesia saat ini. GACS adalah solusi keamanan yang efisien dan efektif. Anda mendapatkan keamanan 24 jam per 7, live monitoring CCTV, titik monitor surveillance sesuai dengan kebutuhan, respon real-time dari armada keamanan setempat, dan security information and report dalam sistem keamanan terintegrasi berbasis aplikasi. Dapatkan harga berlangganan istimewa dengan menghubungi 0821 5115 1103, 0821 5115 1103. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama GACS On terus, dan kita akan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa mendengar untuk bisa kontak ke El Sinta di 5869.000 atau di WhatsApp di 0811806543. Ini ada WA dari Pak Ridwan di Jakarta. Apa saja bentuk fitur standar dan fitur ekstra pada security berbasis aplikasi? Apakah bisa beri latihan in-house training untuk korporasi? Teleponnya berapa? Wah, tadi teleponnya 0821 511 51103. Tapi untuk pertanyaan dari Pak Ridwan, silakan. Bisa jawab Mas Jimmy atau Mas Sabta, silakan. Oke. Ya, jadi tadi. Tunggu sebentar. Oke. Ada Pak Rudi di Bekasi, kita terima dulu teleponnya. Boleh. Karena dia udah ngeri lama nih ya. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Rudi? Baik. Kabar baik. Sehat ya. Gimana pertanyaannya, silakan. Ya, dengan Pak siapa tadi? Mas Jimmy dan juga Mas Sabta. Ya, Pak Sabta. Mas Jimmy, gini. Itu kan tadi kan perusahaannya bilang security service ya. Services ya. Saya mau tanya begini. Ada nggak kerjasama dengan instansi polisi terdekat atau keamanan lain seperti kayak Koramil segala macam? Sebab Anda nggak bisa berdiri sendiri kan. Kalau terjadi sesuatu pasti Anda hubungi juga pihak keamanan yang resmi gitu ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, seperti apa sih bentuk security risk assessment-nya yang ditawarkan kepada klien untuk korporasi dan individu gitu. Kemudian yang terakhir, Waduh, banyak juga ya. boleh yang terakhir satu lagi ya. Boleh. Kalau ada kendala IoT ya, Internet of Things, itu pasti ada, kadang-kadang ada kendala. Nah itu kira-kira way out-nya apa? Karena itu misalnya sifatnya emergency call ya. Jadi tiba-tiba ada IoT-nya terganggu gitu misalnya. Nah itu kira-kira sudah ada sistem penanganannya nggak kira-kira? Ada untuk deh, pasti. Tenang aja Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga Pak Rudi.
Jadi silakan pendengar bisa telepon ke 0215869000 ya untuk netizen juga 0215869000 atau di WhatsApp kami di 081 180 6543 dan jangan lupa kita akan sediakan 2 goodie bag menarik nih untuk teman-teman atau pendengar semua yang nelpon dan juga bertanya, nanti akan dipilih oleh Mas Jimmy dan Mas Sabta kira-kira siapa yang akan mendapatkannya. Go ahead silakan. Kita 2 dulu tadi ya, ada Pak Rudi dan juga ada Pak Ridwan. Silakan. Oke, kita jawab yang mana dulu nih, Pak Ridwan atau Pak Rudi nih? Pak Ridwan dulu. Oke, Pak Ridwan tadi pertanyaannya. Apa saja fitur standar, fitur ekstra dari security berbasis aplikasi? Apakah bisa beri pelatihan in-house, training, dan sebagainya? Oke. Corporate, sebagainya. Baik. Dalam fitur standar dari aplikasi kami, itu ada mengenai surveillance tentu saja. Surveillance. Kemudian ada patrolinya. Patrolinya. Ya. Oh, ada patrolinya juga ya? Betul. Wow. Jadi laporannya ada di situ. Kita bisa lihat siapa melakukan apa, kemudian laporannya apa. Jadi si petugas ini datang ke rumah kita tercatat ya? Betul, betul. Oke. Jadi kita ada semacam kayak ada geofencing kita taruh di titik-titik di rumah tersebut. Petugas patrol keamanan dia akan melakukan tap. Oh, gitu. Kemudian dia juga akan bila dia menyatakan kondisi aman dalam satu rumah, ada indikatornya. Oh, dia akan isi itu ya? Betul, dia checklist saja. Checklist. Kalau isi kelamaan, Pak. Iya, Mas iya, Aryo. iya, betul. Jadi checklist saja. Checklist Teknologi saja. ya? Betul, checklist saja. Kita sudah punya indikator, standar indikator suatu area dikatakan aman. Iya, iya. Ya. Terus juga ada kita namanya panic button. Panic button. Betul, panic button. Panic button ini bila klien atau tuan rumah merasa jiwanya terancam, dia boleh pencet panic button itu. Ini sekaligus menjawab Pak Rudi tadi ya, kalau IoT terganggu, panic button-nya bisa telepon, bisa dipencet atau pakai telepon atau bagaimana? Oh, berkaitan dengan itu, apa namanya, kita ada SOP-nya. Yang satu bisa, misalnya tentu saja internet biasanya kadang-kadang Iya, terganggu up ya. and down ya? Betul, up and down. Kita selalu ketika down dalam satu, ini kita akan lakukan pertama, patroli kita akan arahkan ke titik yang down tersebut. Jadi priority ya? Betul, jadi priority. Kita pastikan dulu, misalnya CCTV dalam kondisi down, kita pastikan itu karena apa, misalnya internetnya, pulsanya habis mungkin, Iya, iya. atau listriknya turun, kita pastikan dulu nih, kondisinya seperti apa. Iya, iya, iya. Kemudian kekerapan patrol di titik yang down tersebut akan kita seringkan. Oh gitu. Betul. Keren, keren. Dan tentu saja ketika panic button, kan itu kan pakai pulsa ya Pak? Iya. Kalau pulsa Handphone. sih aman Nggak ya? masalah, aman. Nggak masalah ya. Petugas kami command center 24 jam siaga untuk merespon itu. Cakep. Iya, Ini jadi kayak dari awal ya, cakep. Gitu ya. merespon hal tersebut. Jadi kita pastikan command center akan memastikan situasinya seperti apa. Apakah ini gangguan kesehatan atau gangguan keamanan atau gangguan apa, kebakaran mungkin, Ya, atau ya, mungkin saat ini lagi musim banjir mungkin. Nah, betul. itu yang kita pastikan dulu. Jadi memang diurut dari awal ya. Betul. Jadi, secara runut baru nanti penyakitnya atau trouble-nya ketahuan di mana begitu ya. Betul. Dan baru kita eskalasi. Baru Apakah eskalasi. ini masih bisa kita tangani sendiri atau butuh bantuan pihak ketiga? Ya. Masuk tadi ke pertanyaan Pak Rudi berkaitan dengan apakah kita bekerjasama dengan Polisi Koramil. polisi sebagai- Koramil, tentu saja. Karena kita pasti memetakan di awal bagian dari asesmen kami, kita petakan siapa babinsanya, siapa polisinya, kemudian rumah sakit terdekat di mana. Oh, itu udah bagian daripada profiling ya? Betul, gitu. Keren juga nih. Jadi kayaknya satpam aja taruh di situ 1 orang atau 2 orang kalah nih ya knowledge-nya ya. Iya, iya. Dan tadi ada pertanyaan juga yang dari awal tadi Pak Ridwan, apakah bisa beri pelatihan in-house training korporasi? Sangat bisa sekali. Bisa Pak Ridwan? Sangat bisa. Saat ini kami memberikan pelatihan gratis bagi klien-klien kami. Jadi selain apa namanya produk yang kami sampaikan, kami juga ada ini apa namanya penambahan pengetahuan bagi security maupun apa mungkin pekerja yang tinggal di area yang kami jaga. Iya, iya. Pelatihannya yang kami kasih adalah satu mengenai firefighting, kemudian first aid, sama yang ketiga terakhir mengenai emergency rescue di kala banjir. Oh, Water rescue. Water rescue. Water Apalagi rescue. pas di musim hujan kan Sekarang ini. nih lagi Ya, hujannya banyak-banyaknya ya betul. begitu.
Mas Sabta, Mas Jimmy, ini kita ada telepon dari Surabaya. Wih, jauh Wih. juga nih. Pak Theo, selamat pagi Pak Theo. Pagi, Ya, apa kabar Pak Theo? baik-baik. Sehat ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak Theo? Ya, saya yang tidak teknis ya. Ya, Pertama, berapa sih persentase yang bisa dihitung penghematan ini biaya, terutama karena kita orang bisnis ya. ya. Secara global aja persentasenya itu. Yang kedua, apakah sudah menyediakan fasilitas anti jamming apabila terjamming gitu? Anti jamming. Apa bisa di jamming ya? Ya, Kalau jamming kan bubar kalau jamming. Ya. siap. Terus yang satu lagi, troubleshooting-nya yang untuk di luar Jakarta mudah, relatif mudah gitu. Oke. Untuk yang di luar Jakarta gimana gitu ya? Terima kasih Pak Theo. Ya, selamat pagi. Langsung jawab deh nih. Baik. Pak Sabta? Silakan Pak Sabta atau Mas Jimmy. Tambah satu lagi, ada WA lagi nih. Oke. Dari Pak Sony di Bandung. Wah, ini jauh-jauh nih pertanyaannya ya kan. Tapi bisa provide ya, Bandung, Bisa, Surabaya gitu ya. Kita jawab bisa. Jawab bisa ya? Bisa. Wow, keren. Ada garansi tidak? Kalau ada berapa lama waktu yang diberikan untuk garansi ketika kita menggunakan jasa ini? Dari Pak Sony di Bandung. Silakan Oke. jawab. Yang garansi dulu kali ya. Garansi. Garansi ini berkaitan dengan masalah alat yang kita pasang berarti. Iya, berarti gitu ya. Tentu saja. Ini kita kontrak selama 2 tahun. Jadi sifatnya itu adalah sewa beli. Iya. Setelah 2 tahun itu akan menjadi milik dari pengguna jasa kami. Oh gitu. Betul. Wih, keren ya. Jadi selama 2 tahun itu apabila terjadi kerusakan di alat, kita akan ganti. Nah, Itu. terjawab ya, Nah, Pak Sony ya, itu. di Bandung. Jadi, karena kerennya kalau cuman alat doang nggak bisa proaktif. Nih kalau di GHS ada alatnya bisa proaktif juga ya. Betul. Kirim security-nya, Betul. assessment-nya, terus Betul. juga kirim ke pengamanan terdekat dan sebagainya. Nah, Betul. kalau Pak Teo gimana? Nah, untuk jawab Pak Theo nih. Ya, Tadi pertanyaan pertama adalah prosentase penghematan. ya, Prosentase penghematan tentunya sebenarnya kita harus SRA dulu, kita harus security risk assessment. ya. Tapi kalau cuman besarannya aja dari klien-klien kami sebelumnya berkisar antara 20 sampai 30% penghematan itu bisa. Wish, Karena tadi lumayan ya. Mas Aryo, kita kan ngurangin static guard. Iya. Kebetulan guard itu cukup tinggi biayanya. Betul. Kita anggap aja kayak contoh yang UMP kemarin. di atas UMP kan tinggi tuh ya. Bener banget. Misalnya dikurangin 3 orang aja kali UMP Jakarta misalnya. Jakarta hampir 5 juta kan? Hampir 4,5 5 ya? juta. Itu bisa berkurang 15. Wish. Dari sebelumnya dia misalnya bayar security-nya security aja itu 45 juta. Belum lagi value-nya ya, kita dapetin efisiensi dan juga nilainya kan, itu kan Efektif ya. effectivity ya. Karena ada yang namanya intangible benefit. Betul, Ini misalnya kayak dapat gratisan nih, ada basic safety training, ada lagi firefighting. Oh, dapat basic safety training juga ya? Iya, betul. Dan terus water rescue juga Iya, kita lakukan itu setiap tahun. Jadi saya nggak bayangin kalau misalnya nih saya punya perusahaan, akhirnya saya menggunakan jasa GHS, terus kita dapetin beberapa item tadi, terus kita bisa reduce security-nya. Ya. Nah, security yang ada bisa dapat pemahaman, pengetahuan ilmu dari GHS bagaimana menangani suatu permasalahan gitu ya. Betul. Betul sekali. Wow. Itu kita adakan setiap tahun gantian, Pak Aryo dan Mas Aryo, dan itu semua ya. Jadi Iya, klien-klien kami akan kami kumpulkan perwakilan dari perusahaan mereka, dari mungkin pegawai di rumahnya mereka, kita kumpulkan, kita kasih pelatihan itu secara Karena free. sekarang nih pelatihan kan cuma baris berbaris doang ya, tapi Ya. bagaimana knowledge memberikan decision keputusan kalau ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, pasti handlingnya beda-beda kan ya. Betul, betul. Jadi intinya sih kita pastikan security dari klien yang bekerja sama dengan kita itu bertindak sesuai dengan standar Global Aero. Iya, Gitu. iya. Itu sih. Keren. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Tangerang sekarang, Banten. Provinsinya beda-beda dari tadi nih. Bu Kori, selamat pagi Bu Kori, apa kabar? Iya baik, selamat pagi Bapak Jimmy. Bapak Silakan Bu Kori. Kayaknya Bu Kori ini di Tangerang punya pabrik kayaknya nih. Justru ini saya mau bertanya ke daerah begini. Silakan, agak keras sedikit boleh? Iya boleh, ya. Izin saya bertanya ya Bapak ya. Iya. Nah ini kan ada perusahaan kita itu tapi di luar daerah begitu yang terpencil seperti itu. Justru bukan di kota begitu, tapi di luar daerah yang terpencil. Nah bagaimana? Apakah Bisa nggak gitu ya? di luar di pelosok-pelosok begitu ya yang ada perusahaan begitu
bisa ini GACS ini Bisa masuk lah. ke sana begitu, bisa Tenang, Bu, digunakan tenang. seperti itu. Ada- Kemudian ini kalau kita bepergian itu keluar kota mungkin selama 3-4 bulan itu bagaimana? Apakah tetap ini bagaimana dengan tingkat keamanannya begitu? Reportnya Apakah ya. masih tetap aman-aman saja begitu? Dan kemudian apakah kita perlu menambah daya tahan daya listrik kita begitu? Listriknya Seperti itu. perlu ditambah dayanya ya. Perlu nggak Oke. begitu? Kita Terima tambah. kasih Bu Kori. Nanti pabrik yang ada di Kalimantan sama Sulawesi bisa di-provide lah sama gas ya. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Bu Kori ya. Di luar kota bisa nggak sih gitu ya? Jawabannya bisa, tapi tergantung. Gimana tuh? Apakah ada jaringan internet tidak di situ? Oh gitu. Karena kita namanya IoT, tergantung sama internet. Internet. Iya. Iya, iya. Selama ada jaringan internet, kita bisa. Bisa ya? Iya. Iya. Wah. Tuh kalau misalnya di pelosok gitu berarti tenaga untuk checkingnya itu gimana? Apakah memberdayakan masyarakat lokal atau kontak dengan apa namanya polisi terdekat atau gimana, Mas Jimmy? Biasanya kita berdayakan lokal. Lokal ya? Iya, lokal. Di training dulu pasti ya? Betul. Jadi biasanya gini, ada beberapa bentuk kerjasama dengan kami itu, ada yang full dengan kami. Misalnya dalam satu, tadi yang saya bilang gedung di daerah Jakarta Selatan itu, Iya. itu security-nya ke kami. Iya. Jadi kami full bisa menghandle security-nya juga. Iya. Tapi ada juga yang seperti di beberapa klaster itu, security masih kontrak dengan lingkungan. Iya. Sistemnya saja dengan kami. Oh, jadi separuh-separuh bisa ya? Bisa Half sekali. gitu ya? Betul. Jadi sistemnya, Kerjasama. tapi security yang ada itu kami latih sesuai dengan standar kami. Gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan dan situasional lah. Kita Bisa fleksibel lah. fleksibel. Bisa. Ini kalau pertanyaan Bu Kori, kalau Bu Kori ke luar negeri lagi jalan-jalan atau liburan, Ya. 3-4 bulan lamanya misalnya gitu. Oke. Ada report nggak gimana untuk Oke. pengamanannya? Bisa sekali. Kita akan report setiap pergantian shift yang reguler ya. Bahwa di kondisinya bagaimana, situasi aman, lampu belum dimatiin, itu kita laporkan. Oke. Kemudian bila ada incidental report, kita report juga. Biasanya kita melalui WA. Ya. Ada contoh kasus, salah satu klien kami lagi di Malaysia. Tuan sebuah rumah di Ben Hill. Ben Hill tapi dia tinggal di Malaysia. Bukan, dia lagi bepergian di Oh, bepergian Malaysia. di Malaysia. Betul. Oke, terus? Kemudian ada yang ngaku-ngaku saudara mau maksa masuk. Oh Suruh gitu. masuk gitu. Nah, sama tim kami, comment center, kita akan screen capture orangnya, profil orangnya, kemudian kendaraannya, plat nomornya kita akan kirim ke tuan rumah yang berada di Malaysia Yang saat itu ada di Malaysia. Betul. Oke. Kita sampaikan, Ibu ada situasi seperti ini, boleh diterima atau tidak? Dinyatakan tidak mau. Kita kirim patrol untuk usir. Oh bisa begitu. Betul. Wow. Jadi kalau ada tamu yang nggak dikenal, Betul. GACS bisa profile itu tamu, Betul. baik itu orangnya maupun kendaraannya, Betul. di-report ke pemilik rumah itu. Siap. Ya. Pemilik rumah itu kalau nggak mau menerima karena itu bukan siapa-siapa, bisa disingkirkan atau maksudnya Betul. ditolak begitu ya. Betul. Keren juga ini ya. Itu jarak, tapi ada catatannya. Ya. Saat ini kami yang full seperti itu, yang ada patrol itu masih jarak 10 km dari kantor kami. Iya. Nah, kenapa 10 km? Karena kami ada standar respon time 4 menit. 4 menit. Jadi ketika ada satu kejadian, 4 menit kemudian kita paling lama harus sudah ada di situ. Seperti itu. Keren ya. Nah ini tadi kalau yang 3-4 bulan di luar negeri atau lagi jalan-jalan, dia bisa dapat report di handphonenya ya. Pasti. Misalnya di rumah ada siapa, bagaimana dan Live. sebagainya. Bahkan yang bersangkutan juga bisa melihat monitor situasi rumahnya juga. Dengan aplikasi itu. Betul. Selesai lah sudah ya. Jadi kita lebih aman begitu Iya, ya. iya. Untuk mengetahui bagaimana rumah kita, pabrik kita, perusahaan kita gitu ya. Betul. Sebenarnya orang pasang CCTV sendiri juga bisa sebenarnya kan. Iya, Dia iya, memonitor betul. sendiri di handphonenya. Cuman pertanyaan apakah dia punya waktu memonitor setiap detiknya? Iya. Nah kalau ini kan di report ya. Di-report. Per jam atau per hari ada report, sudah ada patroli yang dilakukan dan hasilnya akan terjadi ini begitu ya. Jadi patrol ada dua, reportnya ada dua. Ya. Laporan reguler sama laporan kejadian, insiden.
Biasanya insiden ini itu tadi kayak contoh tadi, ada orang yang tidak diinginkan datang atau sampai ada paket datang pun kita report. Gitu. Kita ingatkan selalu. Wah, asik juga nih. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Slamet nih di mana Tangerang. Kasih tahu dong biayanya berapa. Nah, Aduh, ini kayaknya udah kalau udah biaya berapa pasti nih mau tertarik nih. Ini ada beberapa juga bertanya mengenai hal itu ya, dari Pak Siap. Ahidin di Bandung. Bagaimana GACS melindungi keamanan database klien dari keamanan data dari serangan pihak-pihak lain seperti hacker? Oh, ini kaitannya kita sama keamanan di rumah ya. Kalau seperti ini apa provide juga? Datanya Bisa ya? bisa. Jadi gini, kan IoT yang kami pasang itu tentu saja ada data yang kami simpan. Iya. Nah, data yang kami simpan itu ada beberapa tahapan pengamanannya. Satu di kamera sendiri kita sudah ada memori yang kita tanam. Iya. Apabila itu selain itu kita juga masih ada lagi backup di server kami. Command center ya. Betul, di command center. Selain itu kita juga ada di cloud. Oh, jadi Ya, ada 3 nih tahapannya. siap. Dan semua pakai firewall ya pastinya Iya, ya. pasti. Jangan takut Pak Ahidin nih di Bandung. Ini juga ada pertanyaan juga apa nih? Wah, ini pertanyaan banyak nih. Pertanyaan untuk dari Pak Suwardi di Kalbar. Wuis. Jauh. Oke. Wilayah mana aja di Indonesia pelayanan security-nya? 1. Oke. Terus apa tersedia UPS untuk listrik CCTV? 2. 3. Apa pernah terjadi kasus kebobolan security sejak layanan diluncurkan di Indonesia? Dan apakah bentuk tanggung jawab pihak penyelenggara security jika terjadi kebobolan? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suwardi. Silakan. Ya. Mana dulu nih? Wilayah mana saja? Wilayah mana aja? Seperti yang kami sampaikan tadi, kita sayangnya masih di Pulau Jawa. Pulau Jawa dulu ya. Betul. Aduh, Tapi si tidak menutup kemungkinan. Ini Kalbar loh. Ya, tidak menutup kemungkinan. Bila memungkinkan kita bisa saja keluar dari Pulau Jawa. Bisa ya? Bisa saja. Cuman saat ini kami masih konsentrasi di Jawa. Iya. Mudah-mudahan assessment-nya pas jadi bisa keluar Jawa juga gitu ya. Betul. Oke. Apa tersedia UPS untuk CCTV listriknya? Oh, pasti. Pasti Ada. ya, Mas. Ada. Oke, itu apa pernah terjadi kasus kebobolan security sejak layanan diluncurkan? Sampai sejauh ini enggak ya? Belum ya? Belum. Janganlah. Janganlah. Karena itu kalau tadi. saya lihat tadi firewall-nya ada, terus juga taruh datanya juga berjenjang begitu ya. Betul. Dan kami sekali lagi kita pencegahan. Jadi sebenarnya ada panic button itu sebenarnya kalau sampai klien menekan panic button berkaitan dengan keamanan, itu kami gagal. Karena apa? Kami pencegahan. Kami melihat di CCTV, di command center kami melihat ada perilaku yang mencurigakan. Langsung hajar. Kita langsung intercept. Iya, intercept ya. Betul. Jadi pencegahannya. Jadi apa ya? Kejadian orang melakukan pencurian dalam hitungan detik menit itu pasti ada surveillance dulu. Jadi pelaku juga melakukan surveillance. Iya. Gitu. Nah, kita adalah kontranya, Pak. Jadi di situ ya. Jadi kalau pertanyaan apa bentuk tanggung jawab pihak penyelenggaraan security jika terjadi kebobolan, sementara visi dari GACS adalah pencegahan. Pencegahan. Ya? Kita pencegahan. Kita bukan security konvensional yang duduk-duduk jaga gitu, enggak. Iya. Gitu. Keren ya. Oke. Kita jeda dulu ya. Silakan pendengar yang mau bertanya di 0215869000, udah nggak kerasa, udah 40 menit aja ya. 0215869000 atau di WA kami 0811806543. Dan jangan lupa kita sediakan juga 2 goodie bag menarik ya untuk pendengar juga netizen yang bertanya via telepon dan juga WhatsApp. Kita akan berikan untuk pendengar dalam acara ini. Dan jangan lupa kita juga ada kuis. Jadi nanti bisa jawab pertanyaannya di kuis di IG dan juga di Twitter Elsinta dengan mengirim jawabannya ke WhatsApp kami. Cek deh. Ini saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini nah. Berapa harga spesial per titik surveillance untuk pendengar Elsinta yang tertarik dengan produk surveillance GACS?
A. Rp470.000 per titik surveillance, B. Rp570.000 per titik surveillance, C. 1 juta per titik surveillance. Kirim jawabannya ke WhatsApp El Sinta di 081 180 6543, ditunggu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dapatkan hadiah 1 dashcam mobil istimewa seharga Rp1 juta dari GACS. Ini belum dijawab nih, kebocorannya belum saya ungkap nih ya, harganya berapa dan sebagainya. Tetap terus dalam Radio Talk bersama GACS on terus. Kita simak yang berikut ini dulu. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Kejahatan ada di mana-mana, setia mengintai kita yang lengah, mengancam ketenangan rumah, kesuksesan usaha, sampai ke kendaraan idaman yang bisa jadi sasaran. Waspada! Tenangkan pikiran, lindungi aset penuh keamanan maksimal dengan berlangganan Global Aero Community Service atau GACS. GACS adalah bagian dari Global Aero, perusahaan anak bangsa penyedia keamanan terdepan yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di Indonesia. GACS hadir sebagai partner keamanan lingkungan dan bisnis yang efektif dan inovatif, menjadi satu-satunya dan pelopor sistem keamanan berbasis IoT atau Internet of Things yang ada di Indonesia saat ini. GACS adalah solusi keamanan yang efisien dan efektif. Anda mendapatkan keamanan 24 jam per 7, live monitoring CCTV, titik monitor surveillance sesuai dengan kebutuhan, respon real-time dari armada keamanan setempat, dan security information and report dalam sistem keamanan terintegrasi berbasis aplikasi. Dapatkan harga berlangganan istimewa dengan menghubungi 0821 5115 1103, 0821 5115 1103. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Anda masih dalam Radio Talk bersama GACS on terus. Dan jangan lupa kalau pendengar yang saat ini mungkin ingin melakukan eksekusi dan tanya langsung lebih detail dalam talk ini mungkin nggak bisa terlayani ya. Bisa kontak langsung loh ke 0821 511 51103. Saya ulangi lagi 0821 511 51103. Jadi service centernya, comment centernya udah on ya sekarang. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar semua. Ada Pak Tuan di Medan. Nah ini kan jauh lagi nih kan. Oke. Pak Tuan, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak. Silakan pertanyaannya Pak Tuan. Ya begini Pak, relasi saya di Jakarta, ada di kota Jakarta. Jadi tertarik ini untuk tertarik nih untuk menggunakan perusahaan Bapak, kantor Siap. Bapak gitu maksudnya. Menggunakan kantor Bapak. Jadi Oke. yang saya tanya, pertama, apa saja keunggulan kantor perusahaan Bapak? Yang kedua, apa saja tipe berlangganannya? Yang ketiga, bagaimana mekanisme untuk bekerja sama dengan kantor perusahaan Bapak? Terus, yang keempat, apakah ada pameran tuh tentang kantor perusahaan Bapak ini? Kalau nggak saya saran, bisalah dibuat pameran untuk pengenalan perusahaan Bapak ini lebih lanjut. Terima kasih Pak. Siap Pak Tuan Siap. di Medan. Langsung dia dijawab nih Mas Jimmy. Jadi sekaligus paketnya apa aja sih kita belum kasih tahu loh. Dan khusus untuk mendengar El Sinta berapa gitu. Oke. Ya, jadi kita ada paket surveillance yang basic sekali. Ya. Khusus untuk pendengar El Sinta, hari ini kita di harga 470 saja. 470.000. Betul. Wah, murah banget Per ya. titik ya. Per titik ya. Betul, Wow. betul. Nah, nanti butuh berapa titiknya? Tentu saja kita SRA dulu. Secara dulu ya. Betul. Dan nggak mungkin di markup lah ya. Nggak mungkin. Kan Sudah terpercaya ini. kita soalnya. kan efisien dan efektif. Nah, betul. Kalau cuma butuh 2, kenapa mesti harus 4 gitu kan ya? betul. Kalau cuma butuh 1, kenapa harus lebih gitu kan? Betul. Jadi untuk pendengar El Sinta 470 saja. ribu rupiah per titik ya. Betul. Sekarang ini untuk pendengar ya. Siap. Wah, tapi paket-paketnya dong boleh di share juga ke kita. Kalau harga normal dan sebagainya gitu. Harga normal. Harga normalnya itu Atau bisa kontak ke call centernya. ya bisa kontak center saja. Jadi Iya. tadi berkaitan dengan pameran, kita sebenarnya ada beberapa kali pameran
ya, Ya. di Jakarta tentu saja masih ya gitu loh. Tapi untuk mungkin lebih detailnya kita bisa diundang kok untuk presentasi. Oh gitu, ya. Kita terbiasa datang presentasi ke kantor, kemudian ke klaster perumahan gitu. Jadi silakan kontak di 0821 Ya. 511 51103. Ulangi. 0821 511 51103. Jadi bisa janjian, Mas Betul. Jimmy, Mas apa namanya, teman-teman dari Sabta, tolong dong bisa nggak kita berikan Di insight brief, ya, di brief insight ya. gitu. Bisa datang ke kantor, Bisa sekali. ke perumahan, Bisa. begitu ya. Bisa. Pakai Zooman juga oke dong. Bisa sekali. Oke, Zoom juga bisa. Wah. Dan juga sebaliknya kalau misalnya klien ada yang tertarik dan pengen main-main nih, pengen berkunjung, lihat Ya. kantor kami Kantornya di mana sih? di Senopati. Mas Oh, Aryo. yang kemarin kita share di sana ya? Ya, betul. Wow, itu kantornya keren banget. Jalan Taman Pusendok nomor 34, Iya, iya. Senopati situ. Itu dekat kemana-mana ya. Kantornya keren, berapa lantai lagi kan? Betul. Saya sempat ini survei tour ke Oh, lantai oke. 1 2 3 ya. Jadi comment centernya, terus juga sampai monitor CCTV-nya saya lihat semua dan itu bagus banget. Ya, ini Jadi terpantau semua ya. Betul. Kantor kami nggak pernah tutup, Mas. Itu dia. 24 jam. 24 jam kita. 24 jam ya. Iya, iya, iya. Jadi kantornya di daerah Pusendok, Jakarta Selatan ya. Ya, betul. Oke, oke. Terus juga kalau mau kerjasama gimana tuh? Maksudnya kerjasama mungkin mau ambil jasa ini atau Betul. langsung aja ya? Silakan langsung saja kontak nomor tadi 0821 511 51103 untuk minta jadwal SRA. SRA ya? Ya, Security Risk Assessment. Oke, oke. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari pendengar El Sinta yang lain. Ibu Ria di Jakarta, Pak, mau tanya dong gimana untuk spare part GACS tersebut, apakah mudah didapatkan? Jika kita sudah punya CCTV, apakah kita boleh menggunakan GACS ini? Atau kita harus berhenti pada CCTV sebelumnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ibu Ria di Jakarta. Oke, terima kasih Bu Ria. Untuk CCTV, apakah kita sekali lagi itu kita harus assessment dulu. Di assessment ya? CCTV yang sudah ada itu apakah kompatibel dengan sistem kita? Betul. Nah, kalau kompatibel ya bisa dilanjutkan. Ya, ya. Tapi kalau tidak, kita tambahkan sistem kami, Pak. Sistem kami baru kita jalan. Ya, Seperti ya, itu ya. Terjawab ya? Ya, dan Ibu Ria mungkin nggak perlu khawatir masalah spare part tadi karena kita sistem kontraknya itu sewa beli, Mas Aryo. Ya. Jadi selama dalam masa kontrak, ketika ada kerusakan atau ada troubleshoot apapun, kami yang akan beresin itu. Tuh, Kalau benar perlu ya. diganti, kami ganti. Itu Bu Ria denger tuh, Mas Sabta ya. Jadi kalau dalam 2 tahun kontrak itu ada trouble, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kita pasti akan diganti dan diberikan yang baru dan bisa beroperasi ya, begitu ya. Betul sekali, Mas Aryo. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Yulisman. Izin bertanya, GACS gunakan motion detection atau visual? Pak Yuliasman. Oh, Ah, ini pertanyaan nih. Apa gimana nih? Bisa dijawab? Oh iya, untuk motion detection kan Iya, itu ya, motion untuk detection. lihat itu pasti kita pakai itu sudah ada di AI-nya CCTV. Jadi setiap gerakan terpantau dan itu kita bisa atur sensitivitas maupun wilayah yang dipantau. Jadi misalnya kita coba bayangin ini kamera ngadep citranya ini nih, Iya. Mas Aryo, ruang studio ini. Iya, iya. Kita cuma mau aktifkan motion detector di pintu aja. Iya. Itu bisa juga. Jadi misalnya ada orang loncat-loncat atau apapun di Iya. sebelah sana pintu, dia nggak perlu ngasih alarm, nggak perlu ngasih peringatan. Oh, Kita gitu. bisa atur cuman di pintu tersebut. Siap, siap. Jadi sudah kejawab ya. Ini ada pertanyaan pendengarnya terakhir kayaknya ya, udah menit 50, ada satu penelpon El Sinta di Bekasi. Oh, beda lagi nih. Pak Zainal. Selamat pagi Pak Zainal. Pagi, Mas. Agak keras Pak Zainal. Ya, nanya nih. Silakan. Saya kan di perumahan. Itu CCTV-nya itu bisa sekali beli atau emang ada hubungan kerjasama gitu, Pak? Oke, bisa nanti dijelaskan lagi ya. Ada lagi Pak Zainal? Terus untuk pemasangan instalasinya itu seperti apa gitu? Maksudnya jaringan kabelnya itu emang tanggung jawab pemasang atau emang harus dari pembeli gitu, Pak? Siap. Baik, Pak Zainal akan dijawab dengan Mas Sabta dan Mas Jimmy. Silakan, Mas Sabta. Terima kasih Pak Zainal ya. Gimana nih? Jadi ini kayaknya perlu diedukasi, dijelaskan lagi bahwa kalau menggunakan jasa GACS tuh
kontraknya berapa tahun dan alasannya siapa yang tanggung, terus juga pemasangannya bagaimana. Silakan Mas Sabta. Oke, kalau untuk kontrak nih, misalnya dengan kita, jasa itu kontraknya 2 tahun, dan itu alat-alat semua dari kami yang provide. Ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya seperti di cluster, pasti harus koordinasi. Karena kabel bolehnya lewat mana, nanti ambil powernya dari mana, itu pasti akan kita obrolin. Itu biasanya ketika kita SRA, kita sekaligus ngomongin tentang itu secara teknis. Begitupun dengan transmisi data, Mas Aryo. Transmisi data kita bisa provide. Kita bisa provide, kita yang daftarin misalnya provider A, provider B, dan itu nanti bulanan kami juga yang ngurus. Atau di beberapa cluster kemarin, untuk penekan biaya ya, untuk efisiensinya dari cluster. Kan cluster tuh biasa, Mas Aryo. Kalau ada jaringan A mau masuk, provider B mau masuk, kan pasti ngasih jatah. Betul. Ngasih jatah berapa titik wifi biasanya. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Bener juga ya. Jadi itu lebih lebih ekonomis dan juga lebih bisa cepat berjalan begitu ya. Betul. Dan provider itu kan ngasih buat masyarakat cluster. Persis. Ya, kenapa nggak dimanfaatkan buat masyarakat? CCTV, betul. Betul. Jadi ini kalau saya bilang CCTV plus ya. Karena plus-plusnya banyak banget. Karena bisa langsung ada security-nya yang datang, terus juga ada report-nya, ada juga pencegahannya begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Jimmy ya, dari awal tadi untuk pendengar yang baru aja tune in di Elsinta nih, apa sih sebenarnya produk ini gitu? Ya, kita adalah produknya itu bergerak jasa pengamanan yang bidang pengaman berbasis IoT. Ya, jadi kita menggabungkan antara aplikasi maupun IoT, CCTV salah satunya. Jadi intinya adalah kita titik utamanya adalah di pencegahan. Jadi karena kita ada monitoring sistem selama 24 jam, kita pencegahan ketika kita melihat ada perilaku yang mencurigakan, tentu saja kita bisa intercept. Intercept bagaimana? Melalui security maupun melalui IoT kami. Seperti itu. Iya. Dan ada satu lagi. Kita punya produk baru namanya Babycam. Apa tuh Babycam? Babycam itu khusus untuk keluarga yang meninggalkan putra-putrinya di rumah sendiri bersama orang bukan keluarga, babysitter ya. Biasanya mereka punya kecemasan tersendiri. Ini putra-putrinya ini diasuh dengan baik atau tidak. Ya, kita bisa pantau itu. Wah. Jadi ke dalam juga ada ya pantauannya ya. Cuman ada satu isu mengenai privasi. Tentu saja kita akan ingatkan ketika orang tuanya berangkat kerja, tolong jangan lupa dinyalakan CCTV-nya. Demikian juga ketika datang tolong dimatikan. Seperti itu. Jadi ada note-nya itu ya. Betul. Oh, keren juga ya. Ini kayaknya memantau kondisi terkini nih GACS nih ya. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan itu kan sekarang ini menjadi kebutuhan yang sangat minati ya oleh masyarakat ya. Begitu ya. Oke, jadi sebelum kita tuntaskan, siapa nih yang mendapatkan 2 goodie bag yang menarik dari GACS untuk para pendengar penelpon Elsinta yang WhatsApp dan sebagainya ini dalam acara ini? Mas Sabta, Mas Jimmy, kira-kira siapa? Tadi yang menarik pertanyaan dari Bu Kori mungkin ya. Kori, selamat Bu Kori ya, dapat goodie bag dari GACS. Sama penelpon pertama Pak Rudi sepertinya. Pak Rudi, waduh. Selamat Pak Rudi, nanti akan dihubungi oleh Elsinta untuk teknis pengambilan goodie bag menarik dari GACS. Dan jangan lupa, ini juga pendengar juga bisa ikut juga kuisnya loh. Ya, kuisnya ini hadiahnya luar biasa nih. Satu dashcam mobil istimewa seharga Rp1 juta dari GACS. Pertanyaannya tadi udah disebutkan jawabannya oleh Pak Jimmy ya. Berapa harga spesial per titik surveillance untuk pendengar Elsinta yang tertarik untuk produk surveillance GACS? A. Rp470.000 per titik surveillance. B. Rp570.000 per titik surveillance. C. Rp1 juta per titik surveillance. Kirim jawabannya via WA ke 081-180-6543. Kita juga ingin tahu juga nih di ujung Radio Talk ini, Mas. Kenapa orang harus percaya kepada GACS? Ya, seperti yang tadi sampaikan, GACS itu adalah bagian dari Global Aero. Perusahaan security yang sudah hampir 20 tahun malang melintang di perusahaan-perusahaan besar. Dan yang terakhir adalah
Kita juga ikut mengamankan G20. 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 Wow. Jadi kita membantu Pas Pampres. Jadi IoT kita dipakai oleh Pas Pampres dalam pengamanan G20 di acara di Bali selama 2 hari itu. Jadi kita ikut berperan serta mengamankan acara internasional. Luar Yang biasa. dihadiri oleh dari berapa tuh kepala negara? Luar Ya. biasa itu. Jadi kalau kita lihat dari KPI GHCS ini, ya Pak, udah ada di acara yang dunia seperti ini, Betul. rasanya saya udah, kalau saya jadi pendengar El Sinta gitu, atau saya ingin menggunakan jasa ini, rasanya sih langsung aja telepon ke GHCS kayaknya untuk Siap, bisa dapetin siap. jasanya. Nomor teleponnya 0821 511 51103. Saya ulangi lagi, 0821 511 51103. Dan Mas Sabta, untuk di ujung nih, Radito kita, kira-kira apa yang perlu lagi ditekankan ke pendengar netizen El Sinta untuk produk GACS ini? Sebenarnya salah satu yang pengen kita tekankan ya bahwa Ya. CCTV itu nggak harus pasif kok. Itu mindset itu harus kita ubah bahwa CCTV itu banyak potensinya sebenarnya. Ya. Salah satunya tadi untuk pencegahan. Jadi jangan cuman pasang, tunggu ada kejadian, barang udah hilang, baru kita putar ulang. Percuma jadinya. Jadi nggak ada gunanya gitu ya, cuman ditonton doang tapi kita nggak ada manfaatnya begitu ya. Betul kan, mencegah lebih baik tuh Mas. Tepat sekali. Dan untuk Mas Jimmy, kira-kira apa yang mau disampaikan ya di mungkin ada cerita-cerita sedikit, ini masih ada waktu kurang lebih 2 menit ya, cerita-cerita sedikit pengalaman orang menggunakan ini akhirnya begitu gitu, sembari mungkin apa kira-kira yang bisa disampaikan ke pendengar El Sinta? Ya, seperti tadi, saya pernah di-challenge ya sama calon klien kami. Saya ditanya mengenai berapa lama respon time kami. Saya jawab waktu itu 4 menit. Ya. Dijawab kelamaan. Kenapa? Ternyata dia punya experience kurang dari sebulan itu. Ini ceritanya dia punya rumah makan ya. Ya. Jadi customernya itu diambil lah laptopnya dari mobilnya. Kurang dari 1 menit kejadiannya. Ya. Jadi kalau 4 menit dirasa kelamaan. Yang saya sampaikan tadi 4 menit itu adalah respon ketika pencet panic button. Tapi berkaitan dengan peristiwa itu, pelaku bisa melakukan kurang dari 1 menit itu ada prosesnya. Ada surveillance, ada pengamatan, dia tahu security posisinya di mana. Ini gapnya CCTV yang tidak terlihat di sebelah mana. Sehingga dia bisa melakukan kurang dari 1 menit. Kita ada untuk mengcounter dari surveillance mereka, dari pelaku. Iya. Jadi mereka ketika ada melakukan pengawasan, kita sudah intercept di seluruh situ. Jadi memastikan bahwa, oh ya, area ini dijaga dengan baik. Dijaga oleh sistem security yang baik. Sehingga orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan di situ. Iya. Seperti Jangan itu. hanya pikir pas eksekusinya, tapi Betul. justru prosesnya ini yang harus Betul. sudah di-intercept ya. Betul. Oleh teman-teman Betul. GHCS ya. Betul. Wow, keren banget. Karena kita ada namanya field interview. Jadi patroli security kami itu ketika kita melihat ada perilaku orang yang mencurigakan, kita comment center akan menghubungi patroli atau security yang ada untuk melakukan field interview. Menginterview orang tersebut, orangnya mau ngapain, kemudian area ini dijaga sehingga, oh ya, nggak jadi ini kita. Oke, satu kalimat deh, kira-kira apa yang perlu ditekankan oleh pendengar El Sinta untuk produk ini? GHCS memakai kita efisien dan efektif. Keren. Ya. Oke Mas Jimmy, dan juga Mas Sabta, terima kasih sekali ya waktunya untuk bisa berbincang, kasih insight ke pendengar dan netizen El Sinta. Kita kasih apresiasi kepada netizen El Sinta yang udah nonton terus nih ya di IG El Sinta dan YouTube El Sinta. Dan untuk pendengar El Sinta juga. Dan jangan lupa, ini pertanyaan banyak banget ya. Lihat lewat WhatsApp ini, di WhatsApp El Sinta. Kita akan forward ke teman-teman di GHCS ke 0821 511 51103. Atau mungkin yang belum penasaran atau masih penasaran untuk bertanya, bisa ke WA tersebut. Nanti akan dijawab langsung sehingga bisa dapetin jawaban secara cepat ya. Karena memang kalau di acara ini kan menunggu ya. Banyak juga pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber yang ada di sini. Baik, sekali lagi sukses Mas Sabta, Mas Jimmy. Terima untuk kasih. Terima kasih GHCS. banyak Mas Aryo. On terus ya. Semoga next week kita akan ada ngobrol lagi untuk update beberapa hal ya. Siap. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Terima Pendengar, demikian tadi Radio Talk bersama GHCS On terus. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Demikian tadi Radio Talk bersama Global Arrow Community Service.